Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wasta'inu billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberi umur kepada kita dan kesempatan, kemauan untuk beribadah kepadanya. Semoga nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa iman dan Islam ini dikekalkan pada diri kita masing-masing sampai kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang gembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, hari malam ini adalah malam ketiga Ramadan 1439 Hijriah. Kita berbicara kembali mengenai puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan ini adalah salah satu alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dijadikan tangga mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkannya ibadah puasa kepada kita, termasuk juga ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Tujuan dari ibadah ini diberikan kepada kita adalah agar supaya kita mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ibadah puasa, dalam kenyataannya umat Islam melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai kriteria. Ada puasanya umat Islam yang mana puasa itu tidak membawa manfaat apapun bagi pelakunya. Hal inilah yang disinyalir oleh sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Banyak orang berpuasa dan dari puasanya mereka tidak dapat apa-apa. Apa yang mereka dapat? Al-ju' wal 'athas, lapar dan dahaga. Pahala tidak dapat. Kemudian peningkatan kualitas jiwa juga tidak dapat. Kenapa? Karena puasanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyatakan banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa kok demikian? Karena yang jelas ibadah puasa jika telah dilaksanakan dengan baik membuahkan pahala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan al-amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan imanan
dasarnya adalah yakin bahwa ini perintah Allah. Yakin bahwa ibadah puasa ini dalam rangka membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari dosa-dosa, dan selanjutnya membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela sehingga mencapai ketakwaan. Jika berpuasa dengan cara seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi iman dan ihtisaban. Ihtisab artinya dengan niat melaksanakan perintah. Jadi yakin bahwa ini ibadah puasa adalah perintah Allah, dan dengan keyakinan itu perintah dilaksanakan. Jika ini dilaksanakan sesuai dengan kriteria tadi, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya terdahulu. Ada orang berpuasa tidak dapat ampunan. Kenapa? Ya, satu, tidak memenuhi syarat imanan dan tidak memenuhi syarat ihtisaban. Sehingga di samping ada ibadah puasa, ada sebab-sebab yang membatalkan puasa, dan ada sebab-sebab yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi kalau kita melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, apa? Makan, minum, merokok di siang hari, dan semua yang membatalkan, bergaul suami istri pada siang hari, maka puasanya batal. Kalau sudah batal, ya otomatis tidak ada pahala, bahkan dosa. Kalau orang tersebut batal puasanya tanpa ada udzur syar'i, jadi tanpa ada udzur syar'i, tidak sakit, tidak dalam perjalanan, bukan orang pekerja berat, tidak ada angin, tidak ada hujan, membatalkan puasa. Ya, dibatalkan puasanya, padahal dia aslinya dia kuat beribadah puasa. Maka orang yang membatalkan puasanya satu hari tanpa udzur syar'i tersebut tidak bisa diqadha. Walaupun dia mengqadha yang sehari tersebut diganti dengan sepanjang tahun, puasa sepanjang tahun, tidak cukup mengqadha, ya, mengganti puasa yang ditinggalkan tanpa udzur syar'i walaupun hanya sehari. Jadi lain halnya kalau orang batal puasanya karena sakit, sehingga karena sakit tersebut yang bersangkutan tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, maka ya tidak dikenakan sanksi tersebut. Yang kedua, orang tersebut batal puasa karena dalam perjalanan, kemudian dia jika dalam perjalanan tersebut musyaqqah, sehingga kalau dilanjutkan berpuasa membahayakan pada dirinya. Atau orang tersebut punya penyakit, misalnya penyakit emah yang akut, ya kalau lapar sedikit saja tidak langsung diisi dengan makanan perutnya, maka dia mual dan akan berakibat fatal. Ya, orang tersebut bisa membatalkan puasanya. Jika penyakit itu menaun sehingga orang tersebut tidak punya kesempatan untuk mengqadha, ya, jika penyakitnya memang akut seperti itu, maka orang tersebut boleh membayar fidyah. Jadi fidyah ini berlaku untuk puasa. Jadi orang yang karena sakit menaun, atau orang sudah kuarenta tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka bisa diganti dengan fidyah. Adapun sholat tidak bisa diganti dengan fidyah. Karena ada orang sholatnya berapa, punya utang berapa, kemudian di fidyah, tidak ada. Saya belum pernah menemukan hadis yang mengatakan sholat bisa diganti dengan fidyah beras, tidak ada. Ya. Tapi kalau misalnya kan karena orang mengatakan tidak ada dalil, itu bisa saja karena belum
bertemu dengan dalilnya. Tapi kalau memang ada dalilnya, ya saya akan taslim kalau memang hadisnya memang sahih. Tapi sampai dengan detik ini saya belajar tidak pernah menemukan dalil bahwa sholat bisa diganti dengan fidyah. Adapun puasa bisa diganti dengan fidyah dengan alasan-alasan tadi. Seperti orang yang kerja berat, tidak ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan tersebut. Kerjanya tiap hari sepanjang tahun, sehingga dia sepanjang tahun itu tidak memungkinkan untuk mengqadha puasanya. Ya, orang yang seperti ini dia bisa mengganti puasanya dengan fidyah. Sakit atau orang tua yang sudah renta tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa dengan fidyah. Adapun sholat tidak bisa. Kalau sakit bisa sholat dengan duduk, tidak bisa sholat duduk dengan tidur, tidak bisa dengan ini, jadi cukup dengan gerakan matanya, yang penting dia punya kesadaran. Tapi orang yang sudah hilang akalnya lepas kewajiban. Jadi ada orang sakit parah, kemudian orang tersebut sudah lepas akal, hilang akal. Orang yang hilang akal itu lepas dari kewajiban. Adapun selama orang itu masih bisa ingat kalau itu waktunya sholat dan bisa melaksanakan ibadah sholat walaupun hanya dengan hatinya saja sholat dengan kedipan matanya, atau dia merem tapi hatinya masih ingat dan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bisa ditidurkan, kemudian diangkat wajahnya biar menghadap ke kiblat, kemudian dia bisa melaksanakan sholat dengan hatinya. Jadi tidak harus dengan rukuk sujud, kepala nunduk dan sebagainya. Bisanya itulah yang diwajibkan. Jadi tidak ada keringanan, sholat bisa diganti dengan fidyah. Adapun kalau misalnya punya orang tua, sholatnya selama sakit tidak bisa dilaksanakan dan ini dihitung kurang, anak atau keluarganya itu bisa mengqadha. Jadi ada pendapat yang membolehkan diqadha oleh istri dan anak-anaknya, atau kalau perempuan diqadhakan oleh suami dan anak-anaknya atau oleh keluarga terdekatnya. Jadi ini para ikhwan rahimahumullah. Kemudian ada pun ibadah puasa, Allah wajibkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya ibadah puasa diberikan kepada kita agar supaya kita mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat. Jadi hari-hari yang diwajibkan puasa sudah ditentukan oleh Allah, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu dimulai dari tanggal 1 bulan Ramadan. Bagaimana tanggal 1 bulan Ramadan dan akhir dari Ramadan itu pun juga ada aturannya dalam Al-Qur'an. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang berada dalam kondisi sakit atau perjalanan, maka bisa motel, bisa tidak berpuasa pada hari tersebut, dan fa'iddatun min ayyamin ukhar, bisa diqadha pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang lemah tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, seperti orang tua, kemudian orang yang sakit akut menaun, sehingga tidak punya kesempatan qadha, fafidyatun ta'amu miskin, maka orang itu bisa membayar fidyah satu harinya 1 mud sekitar 6 ons setengah. Jadi membayar fidyah yaitu beras satu hari 6 ons setengah.
Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, bagi mereka yang kondisi berat tadi, jika berpuasa lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu tentang apa kebaikan dari beribadah puasa tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuriduna bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Maksudnya awal mula diturunkannya ayat Quran itu pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, yang terkenal sampai dengan saat ini dengan istilah malam nuzulul Quran. Pada saat itulah nuzul Quran itu diberi nama juga malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu pertama kali diturunkan yaitu pada malam Al-Qadar. Hudan linnas, di mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran menjelaskan semua yang wajib, termasuk yang haram, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran bisa menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ayat selanjutnya, faman syahida minkum syahr falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan syahr, datangnya awal bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah kalian memulai berpuasa Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau perjalanan, maka bisa tidak berpuasa dengan catatan harus qada di hari-hari yang lain. Para ikhwan rahimakumullah, dari ayat faman syahida minkumus syahr, barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya awal bulan Ramadan. Bagaimana ketahuan datangnya awal Ramadan? Dengan terbitnya bulan tanggal 1. Falyasum, maka berpuasalah. Jadi isyarat Al-Quran dengan datangnya bulan Ramadan dan datangnya bulan tanggal 1 Syawal, yaitu dengan melihat, menyaksikan hilal terbit. Oleh karena itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena telah melihat bulan tanggal 1. Wa aftiru, dan hendaklah kamu mengakhiri ibadah puasa Ramadan karena kamu telah melihat bulan tanggal 1 Syawal. Melihat ru'yah li ru'yatihi, ini perintah Nabi li ru'yatihi. Kemudian ada orang yang mengatakan,
Sekarang tidak perlu ru'yah. Sudah ada perhitungan, sudah ada ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi para ikhwan rahimakumullah, Nabi ya pada saat itu memang belum ada ilmu falak zaman Nabi, tapi dasar-dasar pengetahuan tentang astrologi itu sudah dijelaskan oleh Nabi, bahkan juga oleh Al-Quran. Jadi ilmu astrologi itu sejak zaman Nabi sudah ada, cuma masih dalam bentuk ayat dan belum dikembangkan. Dan Nabi bukan tidak bisa ilmu astrologi. Jadi sahabat tabi'in yang selanjutnya membuat teori astronomi itu mengambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, wasyamsu wal qamaru bihusban, sedangkan perjalanan matahari, wal qamar, dan peredaran bulan bihusban, bisa diperhitungkan. Sehingga dari situ selanjutnya dikenal dengan ilmu hisab, ilmu perhitungan peredaran bumi dan bulan dan matahari, sehingga disebut dengan ilmu hisab. Diambil dari Al-Quran, was-samsu wal qamaru bihusban. Di ayat yang lain di surat Yasin dikatakan, was-samsu tajri, sesungguhnya matahari itu beredar pada garis edarnya. Was-samsu tajri li mustaqarrin, sesungguhnya matahari itu beredar pada garis edarnya, tidak kemana-mana, ada relnya di angkasa. Was-samsu tajri li mustaqarrin, istaqar, matahari itu ada tempat relnya, yang mana matahari di samping dia muter, matahari ini juga beredar, berjalan. Satu putaran itu sepanjang 100 tahun. Jadi perputaran matahari itu mengedari relnya sampai ketemu di tempat semula dalam waktu 1 abad. Berapa? 1 abad, 100 tahun. Kemudian wasamtu tajri mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan ini adalah bagian dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha penyayang. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Sedangkan peredaran bulan mengelilingi matahari. Jadi matahari dikelilingi oleh planet-planet, termasuk dikelilingi oleh bumi. Bumi ya berputar. Satu putaran bumi, sekalinya berputar bumi ini dalam waktu 24 jam. Jadi bumi berputar sepanjang waktu 24 jam. Kemudian bulan juga berputar pada porosnya dan bulan mengelilingi bumi. Jadi bulan mengelilingi bumi, satelit bumi. 1 kali bulan mengelilingi bumi itu dalam waktu 1 bulan. Jadi wal qamar qaddarna, sedangkan bulan itu bisa diperkirakan manazilahu, tempat peredarannya bisa diperhitungkan. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, dari bulan sempurna sampai tinggal seperti urjun. Urjun ini itu kalau kelapa kan ada tempat kembang kelapa itu apa namanya? Bungkusnya kembang kelapa itu apa? Makan. Jadi yang kayak perahu itu, jadi kayak sabit itu. Nah itu urjun al-qadim yang sudah mengering, artinya urjun mengering tambah tipis, tambah jet. Ketika kembangnya sudah keluar, maka ini bungkusnya ini, urjun ini menjadi kering dan menipis, sehingga bulan itu dari sempurna yang disebut dengan badr
Ya, bulan purnama itu lama-lama mengecil sampai pada akhir bulan itu dia tinggal seperti ini, seperti sabit yang sangat tipis. Kemudian bulan ini disebut dengan bulan tanggal 1 jika bulan ini ketika masuk waktu maghrib, bulan ini masih terlihat di atas ufuk, maka itu namanya bulan tanggal 1. Kalau waktu maghrib bulan belum kelihatan di atas ufuk, berarti masih tanggal 30 atau 29 dan 30. Alhamdulillah bulan ini insya Allah tidak ada yang akan macam-macam berbeda ini kalau memang perhitungannya benar. Bulan ini puasanya bisa nambah atau kurang, ya. Tapi kalau kurang dari 29 hari tidak mungkin. Karena paling sedikit bulan Hijriah itu 29, maksimal 30 hari. Sehingga perbedaan dengan Miladiyah, dengan bulan Januari, Februari, dan itu adalah kalender Kristen, kalender Masehi, itu perbedaannya dalam setahun itu konversinya sekitar 10 hari. Jadi berkurang, lebih banyak hari pada bulan Masehi. Ya, bulan Masehi dihitung dengan perjalanan peredaran matahari, sedangkan Hijriah yang dihitung perjalanan bulan. Para ikhwan rahimakumullah, jelas ya? Jadi wal qamar qaddarnahu manazilah. Sedangkan bulan itu bisa diperkirakan, diperhitungkan manazilah. Jadi tempat-tempatnya selama 1 hatta ada sampai tinggal bulan tersebut pada akhir bulan kal urjunil qadim, bagaikan apa ya? Ya itu namanya seperti apa? Urjun yang tipis, yang sudah tua. Ketika ini sudah muncul di atas ufuk, maka itu masuk tanggal 1. Makanya Nahdlatul Ulama bermujahadah setiap tanggal 29 malam 30 itu, terutama pada awal Ramadan dan akhir Ramadan, itu mereka melihat hilal. Jadi kalau tanggal 29 Sya'ban malam 30 bulan sudah ada di atas ufuk terlihat, berarti besoknya tanggal 1 Ramadan. Kalau belum terlihat seperti kemarin, bulan berada di bawah ufuk, maka digenapkan Sya'ban 30 hari. Para ikhwan rahimakumullah, yang tahun kemarin ini kenapa kok berbeda? Kok ada yang puasa duluan? Seperti Muhammadiyah puasa duluan. Bahkan jauh-jauh hari sudah menentukan Muhammadiyah akan berpuasa 1 hari lebih awal. Kemudian bin Samsuddin menjelaskan di televisi, yang dia pakai sebagai dalil melaksanakan 1 Ramadan, puasa 1 Ramadan adalah wujudul hilal. Hilal sudah ada di atas ufuk, cuma karena tidak sampai 2 derajat belum terlihat. Ya, disinilah ahli ilmu falak, ya, biar sekedar tahu lah ikhwan ya. Jadi biar nanti kalau ada yang begitu-begitu tidak rame, ya, dan tidak perlu kita sampai nyinyir-nyinyir ngomong di Facebook, tidak perlu. Ya. Ini harus kita minimal punya dasar-dasar ilmunya. Jadi ketika bulan sudah ada di atas ufuk, tapi kurang dari 2 derajat, maka bulan itu sulit dilihat, ya. Jadi bukan tidak bisa dilihat, kadang-kala bisa dilihat, tapi umumnya sulit dilihat. Sehingga dalam muktamar bersama, ya, organisasi ormas Islam
ditetapkan agar supaya ormas-ormas ini bareng umat Islam puasa, maka ada kesepakatan tim astronomi masing-masing ormas tersebut sepakat bahwa imkanur ru'yah, hilal bisa dilihat itu jika 2 derajat atau lebih di atas ufuk. Adapun yang dipakai Muhammadiyah waktu yang kemarin beda itu bukan ru'yatul hilal, wujudul hilal. Memang hilal sudah ada di atas ufuk, tapi belum bisa dilihat. Padahal perintahnya sumu li ru'yatihi bukan li hisabihi. Sehingga kalau kita melihat bahwa ibadah itu harus sesuai dengan dalil, maka menggunakan hisab wujudul hilal itu bid'ah. Kenapa? Perintah ayatnya faman syahidah, barang siapa yang melihat, menyaksikan. Hadisnya sumu li ru'yatihi, tidak ada perintah sumu li wujudihi, tidak. Jadi perintahnya sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena telah melihat hilal tanggal 1, bukan li wujudihi, bukan. Yang dipakai itu li wujudil hilal. Jadi, pokoknya hilal sudah ada, puasa. Walaupun tidak terlihat dan mereka tidak mau lihat. Dan mereka tidak mau datang ke rapat isbat penentuan 1 Ramadan di depan, tidak mau datang. Kenapa? Ketika terakhir dia datang, ya dikeroyok. Kenapa? Mohon dimaklumi. Nah, itu dalam rapat itu kayak gitu. Mohon dimaklumi. Ya, kami telah menentukan seperti itu. Akhirnya rapat berikutnya mereka tidak mau lagi, takut tidak dapat pertanyaan. Ya pokoknya kami puasa begitu dan mohon dimaklumi dan kami tidak ikut rapat. Nah, itu. Kenapa? Ya, mungkin wallahu a'lam apa tujuannya. Yang jelas mereka keluar dari kebersamaan. Andaikan bersama juga masyarakat tidak bingung. Yang kasihan orang yang tidak ngerti. Jadi kalau kita berpegang pada dalil, orang berpuasa hanya mengandalkan hisab itu bid'ah. Karena perintahnya di Quran faman syahida minkum. Di Qurannya, hadisnya sumu li ru'yatihi. Jadi sudah jelas. Makanya sebagian besar ormas Islam itu tetap mereka melihat bulan tanggal 1. Ya. Jadi seperti itu para ikhwan. Tapi ya kita lah ya, yang penting tahulah seperti itu. Sehingga kita satu ya tidak ikut-ikutan. Yang kedua ya kita tidak perlu kalau ada orang bertengkar tidak perlu bertengkar. Kenapa? Yang namanya fikih ya, sejak dulu yang namanya fikih ikhtilaf itu sudah biasa. Yang penting bukan masalah usul. Kalau masalah furu ya pada tahap tertentu bisa dimaklumi. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi ini berkenaan dengan ru'yatul hilal dan hisab. Jadi yang ada ya dalam hukum aslinya adalah ru'yatul hilal, bukan hisab. Adapun hisab itu sifatnya membantu sehingga kapan kita bisa ru'yatul hilal dan di mana tempat yang baik untuk ru'yatul hilal. Demikian ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa erat hubungannya dengan ketakwaan. Tujuan puasa agar supaya orang itu takwa. Oleh karena itu, sebagaimana yang tadi sudah saya singgung di awal pengajian ini, Nabi memberikan isyarat banyak orang berpuasa tidak dapat manfaat apapun dari puasanya.
kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Mereka tidak memenuhi syarat-syarat ibadah puasa dalam arti syaratul qabul. Dalam beribadah puasa, ya ada orang berpuasa sudah tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri dan meninggalkan yang membatalkan. Tapi banyak orang walaupun berpuasa berbuat sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Jadi tidak batal puasanya, tapi memang tidak berpahala. Kenapa? Pahala puasanya kobong, terbakar. Naudzubillah, terbakar ibadah puasanya, pahalanya nggak ada. Dibakar dengan apa? Mulutnya ghibah, mulutnya sumpah serapah, mencaci maki orang, mulutnya memfitnah orang, sehingga karena perbuatan-perbuatan tersebut pahala puasanya diambil oleh orang yang difitnah, diambil oleh orang yang kita bicarakan. Jadi orang itu tidur dapat pahala puasa. Yang puasa karena berbuat hal-hal tersebut hilang ibadah pahala puasanya. Bahkan jika ghibahnya banyak sampai dalam berpuasa pahala puasanya hilang, pahala ibadah yang lain hilang. Ketika tidak cukup, maka dosa orang yang tidur yang dibicarakan tadi diberikan kepada dia. Sehingga inilah yang oleh Nabi disinyalir dengan sabdanya kam min shaimin atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kemudian nggak ngomongin orang apa? Lihat di TV. Di TV ada film-film yang mengobral aurat. Bukan ini iklan. Ya iklan juga banyak di TV. Itu enggak diapa. Dan lihat di TV, di HP-nya. Lihat sesuatu yang maksiat. Sehingga karena hal tersebut pahala puasanya hilang karena perbuatan maksiat mata. Jadi aslinya tidak hilang itu, kenapa? Terbakar oleh maksiat matanya. Terbakar oleh maksiatnya. Sehingga jika maksiatnya lebih banyak, akhirnya maka puasanya tidak ada, dosanya yang nampak. Naudzubillah. Oh, tidak ngelihat maksiat, tapi mendengarkan orang ghibah, mendengarkan ini senang. Itu juga bisa mengurangi pahala ibadah puasa. Jadi puasa orang-orang yang seperti itu, itulah puasanya orang awam. Yang mana kebanyakan puasanya orang awam ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali ju'i wal atas, lapar dan dahaga. Kemudian ada mereka yang berpuasa lahir batin, menjauhi larangan puasa, tidak makan, tidak minum, termasuk dijaga matanya dari maksiat, dijaga telinganya dari mendengar yang dilarang Allah, dijaga mulutnya dari perkara-perkara berbicara sesuatu yang dilarang oleh Allah, menjaga tangannya dari perbuatan maksiat, dari maksiatnya tangan, dijaga kakinya dari maksiatnya kaki, dijaga badannya dari berbuat maksiat, semua dijaga sehingga dia benar-benar berpuasa. Sehingga orang seperti ini puasanya akan membuahkan pahala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
barang siapa orang berpuasa dengan dasar iman, yakin bahwa itu perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Wahtisaban, murni beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi jika perintah dilaksanakan, larangan dijauhi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosa terdahulu. Jadi yang pertama, level yang kedua. Jadi orang yang puasanya orang khusus di antara umat Islam, jadi puasa lahir batin, dan puasa inilah yang membuahkan pahala pertama, yaitu menghanguskan dosa-dosa terdahulu, kecuali dosa hakul adami. Hakul adami tidak bisa dihapus kecuali yang bersangkutan minta maaf. Makanya dianjurkan sebelum Ramadan, ya, kita minta maaf dengan orang-orang yang terdekat, terutama karena dengan orang paling dekat itulah kita paling banyak punya salah. Ya, suami pada istri yang paling banyak salahnya suami pada istrinya. Kenapa? Ya ada aja dalam kehidupan sehari-hari suami itu nyakitin istri. Demikian juga paling banyak salahnya perempuan pada suaminya. Kenapa? Ya kita tidak tahu dalam apa tingkah laku kita ada sesuatu yang membuat ya marah hati suami. Sehingga dari situ sangat dianjurkan sebelum Ramadan saling memaafkan. Termasuk yang kedua, teman-teman sekerja, teman satu zawiyah, teman satu sama yang lain yang punya hubungan pertemanan dan lain sebagainya, penting kita minta saling memaafkan. Sehingga ketika berpuasa tinggal dosa hakullah, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mudah memberikan ampunan. Dengan catatan kita tidak meremehkan. Karena mentang-mentang Allah gampang memberikan ampunan, ya gampang lah kalau dosa sama Allah nanti beristighfar diampuni, jangan seperti itu. Jadi adabul amni min makrillah, tidak boleh kita merasa aman dari kemurkaan Allah. Kata Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, jadi memang dijamin yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, tapi syaratnya tidak boleh merasa aman mentang-mentang dapat jaminan berbuat dosa seenaknya, tidak bisa. Jadi kata Sayyidi Syekh, kalau ada ikhwan tijani berbuat dosa seenaknya karena dapat jaminan akan masuk surga tanpa hisab, itu tandanya orang tersebut akan celaka, suul khatimah. Na'udzubillah. Jadi kita justru semakin dia berada dalam posisi tambah dekat kepada Allah, maka kita harus tambah hati-hati. Para ikhwan rahimakumullah, jadi puasa yang level kedua yaitu imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Jadi benar-benar ibadah karena Allah. Kemudian ada puasanya orang yang lebih tinggi lagi nilainya. Jadi bagaimana? Di samping dia berpuasa menjauhi larangan Allah, ya, menjauhi semua yang membatalkan puasa. Yang kedua, menjauhi semua dosa dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana level kedua tadi, ditambah lagi apa? Dalam berpuasa orang tersebut banyak mengingat Allah. Jadi banyak berzikir. Pada malam hari qiyam, siang hari siang, malamnya qiyam. Bangun malam, sholat malam, termasuk salat tarawih bagian dari qiyamul lail. Cuma memang umumnya di Indonesia itu orang tarawih buru-buru. Jadi biar cepat selesai, habis sholat isya langsung tarawih, kan begini. Aslinya tarawih itu bukan buru-buru.
Jadi kalau kita kebiasaan sejak zaman Nabi dulu dan zaman para sahabat, para tabi'in, jadi kita habis berbuka puasa takjil dulu. Ya, kalau Nabi minum air dan ya 3 butir kurma, paling banyak 7 butir kurma. Habis itu dengan air sudah langsung sholat maghrib. Habis sholat maghrib setelah zikir semuanya, maka baru makan berat dengan kondisi santai. Setelah itu masuk waktu isya, mereka sholat isya dan tidak langsung tarawih, santai. Bertemu dengan teman, keluarga. Jadi di Masjid Haram itu mereka kumpul-kumpul ya, sambil berzikir, baca Quran. Jadi menyemarakan Ramadan. Paling awalnya mereka tarawih jam 9. Ukuran kalau di sini jam 9. Jadi baru tarawih. Kemudian pada zaman Nabi tarawih itu tidak dibatasi. Jadi Nabi tidak pernah nyebut tarawih itu 11 rakaat, tidak. 8 rakaat, tidak. 20 rakaat, tidak. Cuma Nabi ketika bulan Ramadan memberikan contoh pada sahabat bahwa beliau qiyamul lail. Jadi agak malam dikit Nabi sholat sunnah di masjid. Karena melihat Nabi sholat sunnah di masjid, banyak orang, karena sahabat itu orang-orang yang serakah dengan kebaikan. Jadi kalau Nabi berbuat apa saja langsung ditiru. Kalau kita ini serakah dengan ketidakbaikan. Kalau para sahabat itu sangat ya, kalau ada kebaikan itu tidak mau ditinggal. Jadi begitu nafsu berbuat kebaikannya itu tinggi banget. Melihat Nabi berbuat langsung diperbuat, ditiru langsung apa yang diperbuat oleh Nabi. Termasuk ketika Nabi iktikaf di bulan Ramadan, sholat sunnah, langsung para sahabat sholat sunnah. Kemudian Nabi baca Quran, maka mereka juga baca Quran. Nabi tadarus, ya. Nabi tadarusnya bersama malaikat Jibril. Jadi murojaah, jadi tashih lagi dari awal sampai selesai ketika Ramadan. Dan para sahabat pun juga seperti itu. Mereka saling mentashih satu sama yang lain. Jadi tadarus. Itu para sahabat. Sehingga ya kalau kita berbicara jumlah tarawih itu dari 2 rakaat sampai 1000 rakaat. Jadi karena sahabat ya tarawihnya tidak teratur seperti itu, zaman Nabi seperti itu ya, tidak diatur tarawih ini, tidak ada tarawih berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar juga ya, mereka sholat sendiri-sendiri dengan kekuatan masing-masing. Sehingga zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab beliau berijtihad. Ini kalau orang-orang tarawih ini dikoordinir sholat berjamaah, ini hebat, ini asik kalau sholat bareng-bareng. Maka pada saat itu sholat tarawih berjamaah 20 rakaat, 2. Adapun sholat yang 11 rakaat itu hadis untuk sholat witir, di mana Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dalam hadis tersebut ada fi Ramadan au ghairihi, baik ketika di bulan Ramadan atau bukan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan sholat tarawih, kalau di luar Ramadan apakah ada sholat tarawih? Jadi Nabi Ramadan tidak Ramadan, dia selalu sholat malam minimal 11 rakaat. Apa? Sholat witir. Itu sudah, itu hadisnya witir. Kemudian sholat 8 rakaat ini sepanjang saya ada di Arab, tidak ada orang di Arab itu sholat tarawih 8 rakaat, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, salat tarawih 8 rakaat baik di Haram Mekah maupun Madinah, termasuk selama saya tinggal di Jeddah, tidak ada.
hari malam pertama Ramadan sampai tanggal 15 Ramadan itu biasanya tarawih 20 rakaat, kemudian witir 3 rakaat langsung. Tapi tanggal 15 ke atas sampai selesai bulan Ramadan itu tarawihnya lain. Jadi tarawih 20 rakaat berhenti. Jam 1 datang lagi ke masjid, salat 11 rakaat. Jadi witirnya 11 rakaat. Jadi tanggal 15 ke atas itu witirnya 15 rakaat. Nah, setiap witir selama Ramadan itu baca kunut. Itu baik di Haram Mekah maupun di Madinah mesti baca kunut. Oleh karena itu saya juga heran, kok kunut di Indonesia oleh sebagian masyarakat Islam seperti haram. Jadi pakai dalil yang mana juga. Di Mekah aja itu, Mekah Madinah itu kalau sudah baca kunut, ini yang pernah umroh Ramadan, jadi kunutnya tidak cukup 10 menit. Panjang sampai gempor tangan, amin bilang amin, tangannya sampai gempor. Itu sampai setengah jam kunutnya aja itu. Itu. Jadi kadang-kadang juga heran gimana madhab yang mana yang dipakai gitu. Jadi pertama yang digagas oleh Sayyidina Umar bin Khattab menyeragamkan. Jadi diambil dari yang terkecil, kemudian yang paling mudah dijangkau oleh orang banyak 20 rakaat. Pada saat itu yang disuruh jadi imam Ubay bin Ka'ab, suaranya bagus, orang kulit hitam, tapi suaranya bagus, hafalannya masyhur di zaman sahabat Rasulullah SAW. Setelah 2 kali, 3 kali Ubay ngimamin, mumpet dia ada berani ngimamin. Kenapa? Takut bid'ah, karena zaman Nabi tidak dicontohkan. Tapi kata Sayyidina Umar mengatakan, nikmatul bid'ah hadihi, ini nikmat yang bid'ah yang paling nikmat ini. Itu udah sadar. Jadi tarawih berjamaah itu bid'ah, tapi bid'ah khas inilah ulama Ahlussunnah menyatakan ada bid'ah hasanah. Kenapa? Bahkan sahabat sendiri Sayyidina Umar mengatakan hada bid'atul nikmatul bid'ah hadi. Sayyidina Umar mengatakan ini nikmat, bid'ah paling nikmat ini salat tarawih berjamaah 20 rakaat. Kemudian di Mekah ikut-ikutan orang Mekah salat tarawih 20 rakaat. Cuma setiap 4 rakaat berhenti dulu orang Mekah. Tawaf 7 putaran. Selesai tawaf 7 putaran, sholat lagi 2 rakaat, tawaf lagi. Karena apa? Ya itu tarawih di sana itu suasananya ya seperti Car Free Day itu. Jadi acara santai. Di mana sambil sholat membakar lemak, ya. Yang makan ketika berbuka di bawah tawaf, berkeringat di bawah sholat, akhirnya kolesterol dan ini bisa hilang. Di antaranya di samping nikmat pahala dari Allah, nikmat zahir itu bisa didapat memelihara kesehatan. Habis makan tidak diam. Kalau habis makan langsung tidur, nah ini numpuk. Lemaknya bisa jadi penyakit. Apalagi orang Arab kalau makan itu manis-manis, kurma. Kemudian ada selai kurma. Jadi kurma itu dirajang kemudian dimasak kayak kolak itu, kayak kolak kurma kalau bulan Ramadan itu ada. Itu. Dan makanan yang manis-manis di sana itu Masya Allah paling hobi dengan makanan manis-manis. Sehingga kalau ini habis berbuka tidak ada gerakan, maka akan numpuk lemaknya. Jadi orang-orang Mekah setelah tarawih 2 rakaat ini zaman dulu, sekarang ya langsung sekarang. Kalau dulu masih zaman sahabat Umar itu setelah 4 rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf, terus seperti itu. Kalau di Betawi, di Jakarta, saya lihat setelah 4 rakaat itu masih baca selawat yang panjang, selawat. Itu. Jadi ada relasinya, ada korelasinya lah. Selingan.
ada selingan tidak langsung sholat. Kemudian didengar oleh orang Madinah. Orang Madinah tidak bisa tawaf karena Ka'bah hanya satu di Mekah. Kalau di Madinah mau keliling masjid tidak bisa. Jadi tawaf itu hanya mengelilingi Ka'bah. Tidak bisa tawaf. Akhirnya orang-orang Madinah nambah tarawihnya. Sehingga di Madinah ditambah menjadi 16 rakaat tambahnya. Jadi 36 rakaat. Ini sejarahnya tarawih seperti itu. Di tadinya 20 rakaat, tapi dengar orang Mekah nambah dengan tawaf, di Madinah tidak bisa tawaf, ditambah. Ya. Rakaatnya tambah 16 sehingga 36 rakaat. Dan tidak balapan. Kalau di Indonesia sampai masuk TV, kalau bisa sholat tarawih hanya berapa menit? 10 menit. Sampai balapan. Aduh, sholat apa? Itu. Jadi itu kalau di Indonesia. Ini dan juga saya belum mendengar di dunia belahan yang lain sholat secepat di Indonesia itu baru dengar. Jadi hanya bahkan dibanggakan lagi ketika ditegur, bagaimana kok sholat tarawih kayak gitu, gimana? Oh ya ini sudah turun dari kakek. Waduh. Yang punya sholat tarawih. Jadi rumusnya kakek. Ya, kita sudahlah, kita urusan mereka, tapi kita ikut bagaimana dalam sholat itu kita madhab Syafi'i. Jadi dalam setiap gerakan ada yang namanya apa? Sujud tumaknina dalam sujud. Duduk di antara sujud, tumaknina di dalam duduk tersebut. Iktidal tumaknina, rukuk tumaknina, atau minimal kita rukuk subhan rabbiyal azim wa bihamdih, itu paling tidak 1 kali sempurna, atau lebih bagusnya wajarnya 3 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya, jadi dibaca. Tapi kalau semua orang tidak membaca apa sudah. Yang kasihan kalau ada orang tua ikut tarawih. Jadi imamnya sudah sujud, kedua makmumnya masih berdiri. Nah, kan kasihan kalau kayak gitu. Jadi, dan ibadah ini menghadap kepada Allah. Coba kalau Anda punya tamu, Assalamualaikum, tunggu. Duduk ini kemudian ya, gimana ngomong kayak gitu sama kita? Punya aja, Pak mau pinjam uang misalnya, dia nyentak ngomong pada kita, ini kasih Anda. Lah kita ngomong dengan manusia aja kayak gitu ditolak, bagaimana kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ngomong yang sembarangan? Jadi bukan hanya ritual, jadi ritual penting, tapi juga adab dalam ritual. Mending kita 2 rakaat tapi bagus daripada 100 rakaat tapi tidak ketemu juntrungnya. Itu. Mending kita setahun sekali datang berkunjung ke orang tua dengan cara yang hikmat, ketimbang tiap hari datang hanya nyebelin dengan bapak ibu kita. Kan gitu. Tiap hari datang pada bapak ibu kita tapi nyebelin datangnya. Mending setahun sekali tapi kerinduan mereka terobati dengan kedatangan kita. Demikian juga kita menghadap kepada Allah, hanya 2 rakaat tapi 2 rakaat sempurna. Nabi dijelaskan oleh hadis tadi, tiap malam baik Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah kurang dari 11 rakaat. Tapi jangan ditanya panjang rakaatnya. Apa? Kadang-kadang 12 rakaat itu hatam Quran semuanya. Itu kalau kita hatam kul huwallahu ahad, Allahus, itu pun kadang-kadang dipakas puluhan sama. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, puasa level tertinggi itu adalah puasa siam dan qiyam. Jadi di sini Nabi menyatakan man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam menegakkan Ramadan.
Jadi puasanya dilaksanakan dengan baik, yang wajib dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan, plus qiyam. Bagaimana? Hatinya selalu zikir kepada Allah, lisannya basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dak pegang Quran, baca selawat. Dak baca selawat, baca istighfar. Dak baca istighfar, baca bacaan yang lain. Ketika ini ada pegang Quran, dihatamkan Al-Quran, jadi selama Ramadan diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pantang lupa hatinya kepada Allah. Jadi ini orang-orang host yang ketika hatinya lupa kepada Allah merasa batal puasanya. Kalau kita enak-enak aja kan, gitu. Walaupun lupa kepada Allah enak aja. Gitu. Jadi orang-orang super khusus, di samping dia menjaga dari maksiat, maka diisi seluruh waktu dari yang wajib dan yang sunnah. Yaitulah puasanya orang abrar. Di mana Nabi menyatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi inilah para ikhwan rahimakumullah, alat yang diciptakan oleh Allah untuk kita untuk mencapai derajat takwa. Karena apa? Masih ada tahapan-tahapan yang lebih tinggi yang akan ditapaki, dinaiki oleh orang-orang yang abrar, orang-orang yang beruntung. Apa? Setelah ketakwaan yang di situ sempurnanya Islam, maka orang yang mendapatkan rahmat dari Allah akan naik ke derajat yang lebih tinggi. Apa? Derajat orang mukmin, orang beriman. Bagaimana orang beriman? Orang beriman itu level paling bawahnya adalah al-ikhlas. Hatinya bersih dari semua anasir selain Allah. Ibadahnya karena Allah, bergerak karena Allah, diam karena Allah, senang karena Allah, sedih karena Allah, marahnya karena Allah. Jadi segala sesuatu dia lakukan murni karena Allah. Mereka orang-orang yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas? Orang yang sudah benar tauhidnya, hatinya sudah tidak menghadap kepada berbagai bentuk berhala. Berhalanya nafsu sudah tidak dilihat lagi, tidak dituju lagi. Berhalanya hati, ibadah tidak nyari pahala. Apa? Nyari keridhaan Allah. Ibadah tidak nyari kekeramatan. Ibadah tidak nyari hanya ingin agar ma'rifah kepada Allah. Ibadah tidak ingin mendapatkan asrar-asrar, tidak. Dari hatinya sudah lepas semua keinginan. Hanya satu keinginannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya bersih, dikosongkan, inilah yang dalam ilmu tauhid sudah benar-benar zikir la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada yang disembah. Nafsunya, berhalanya hati, berhalanya roh, berhalanya asrar sudah tidak ada. Murni beribadah lillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kosong inilah Allah akan mengisinya. Apa yang akan diisikan oleh Allah ke dalam hatinya? Yaitu tauhid yang sebenar-benarnya, yaitu as-siddiq, keyakinan yang tidak tergoyahkan lagi. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika orang pada bimbang pada Rasulullah apakah Mi'raj, maka Abu Bakar menyatakan, kalau Muhammad yang mengatakan, maka lebih dari itu aku percaya. Jadi itulah tauhidnya Abu Bakar. Makanya dia dapat gelar as-siddiq. Ketika mencapai puncak keyakinan, maka orang itu akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke level yang lebih tinggi, yang namanya at-tumaninah, ketenangan jiwa. Dan orang-orang yang jiwanya sudah tenang ini, kenapa kok tenang? Karena mendapatkan busyra dari Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jiwa yang tenang inilah nanti yang bisa naik ke
makom yang lebih tinggi, yaitu makom apa yang terakhir? Ihsan, yaitu bisa mencapai kondisi muraqabah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi musyahadah, selalu menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya ma'rifah billah. Jadi semua ibadah dari kita sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, intinya agar supaya jiwa kita setahap demi setahap akan naik derajatnya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, dan kita bisa lulus dari godaan-godaan dan diangkat derajat kita sampai menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum bifadli wa bibarakati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih qawlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.